Halo guys, ketemu lagi. Oke. Pertemuan kedua ini kita akan membahas perumusan teori akuntansi. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah apa itu teori, kemudian apa itu teori akuntansi. Yang kedua adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan teori akuntansi. Dan terakhir kita bahas dua pendekatan yang lazim kita temui juga di teori akuntansi, yaitu pendekatan berbasis teori normatif dan teori positif. Yang pertama kita lihat dulu apa itu teori dan apa itu teori akuntansi. Baik, untuk menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan teori, mungkin kita bisa menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Hendriksen dalam bukunya Accounting Theory. Di buku ini Hendriksen mengatakan bahwa teori itu adalah seperangkat prinsip ya yang bersifat hypothetical, bersifat hipotesis, bersifat konseptual, bersifat pragmatis yang membentuk kerangka referensi umum untuk bidang kajian tertentu. Artinya apa? Teori itu di dalamnya berisi pernyataan-pernyataan, berisi prinsip-prinsip, berisi argumen-argumen dan lain-lain ya, yang digunakan sebagai acuan untuk bidang kajian tertentu. Karena itu kita bisa mengenal teori akuntansi, teori psikologi, teori ekonomi dan lain-lain. Jadi intinya itu seperangkat prinsip. Prinsip itu bisa pernyataan ya yang memiliki kebenaran dan sudah teruji. Kemudian ini digunakan sebagai kerangka referensi umum untuk bidang kajian tertentu. Nah, berdasarkan pada konsep teori tersebut atau definisi teori tersebut, kemudian Hendriksen itu mendefinisikan teori akuntansi sebagai seperangkat prinsip yang bersifat luas ya, yang memberikan rangka referensi umum untuk tujuan mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam pengembangan prinsip praktek atau prosedur akuntansi yang baru. Jadi itu kalau ditanya apa itu teori akuntansi, ya paling mudah gunakan referensinya Hendriksen, yaitu seperangkat prinsip yang bersifat luas yang memberikan rangka acuan umum untuk bidang akuntansi sehingga kita bisa mengevaluasi praktek yang berjalan. Dan yang kedua, teori tersebut memberikan pedoman dalam pengembangan praktek atau prosedur akuntansi yang baru. Nah, dalam konteks akuntansi, pada dasarnya teori itu tidak bisa dipisahkan dari praktek. Dan mungkin bisa kita lihat gambar di sini ya. Jadi intinya kita mulai dari angka 1 ini, accounting theory. Accounting theory itu berisi pernyataan-pernyataan yang isinya tadi digunakan sebagai acuan ya, digunakan untuk membuat judgement, membuat pertimbangan yang bisa dipilih oleh akuntan, oleh penyusun laporan keuangan dan sebagainya, sebagai dasar dalam membuat kebijakan akuntansi ya. Bisa standar, bisa kerangka konseptual dan lain-lain. Nah, kebijakan akuntansi yang warna merah itu kemudian memberikan rekomendasi apa yang seharusnya dipraktekkan ya, memberikan acuan apa yang seharusnya dipraktekkan sehingga dipakai sebagai bahan evaluasi praktek akuntansi berjalan dan juga untuk membantu mengevaluasi apa yang akan dilakukan ketika ada praktek akuntansi yang lain. Nah, praktek akuntansi ini nanti menghasilkan laporan-laporan tertentu, misalnya laporan keuangan yang ada 5 elemen itu, ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan lain-lain yang nanti digunakan oleh user atau pemakai laporan keuangan. Nah, pemakai laporan keuangan ini bersama-sama dengan informasi lain yang mereka miliki kemudian dipakai sebagai basis untuk mengambil keputusan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemakai ya, yang dikerjakan oleh pemakai dalam mengambil keputusan nantinya itu juga menjadi masukan bagi akademisi, bagi orang-orang tertentu untuk mengembangkan ya prinsip-prinsip lain yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan teori-teori tertentu, teori-teori baru yang akan dipakai dalam praktek akuntansi.
Artinya apa? Artinya sederhana bahwa teori akuntansi itu tidak pernah lepas dari praktek akuntansi. Ya, itu dua hal yang saling terkait. Nah, apa yang bisa kita lihat dari hubungan tadi? Yang kita bisa lihat jelas bahwa akuntansi itu pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik, yaitu kebutuhan bisnis sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa teori akuntansi memiliki hubungan khusus dengan praktek akuntansi. Tanpa ada praktek akuntansi, ya nggak mungkin muncul teori akuntansi. Nah, oleh karena itu, karena teori akuntansi tidak bisa lepas dari praktek, maknanya apa? Maknanya sederhana, bahwa perumusan teori akuntansi itu pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan penalaran logis, memberikan argumen mengapa akuntansi itu dipraktekkan seperti yang sekarang ada, sehingga kita bisa melihat, mengevaluasi apa yang sedang dilakukan oleh akuntan di praktek yang sekarang berjalan, dan juga nanti membantu akuntan apa yang akan dilakukan ya ketika ada isu akuntansi yang baru. Nah, itu logikanya ya. Jadi sekali lagi, teori akuntansi pada dasarnya digunakan atau dirumuskan untuk memberikan penalaran logis, untuk memberikan argumen logika mengapa akuntansi itu dipraktekkan seperti yang sekarang ada. Ya misalnya ya, mengapa ada penggunaan cost historis, mengapa kemudian ganti fair value, mengapa ada depresiasi, mengapa ada laporan keuangan. Nah, semuanya itu bisa dijelaskan dari teori akuntansi. Jadi apa yang tadi kita bahas tadi ya, hubungan antara teori akuntansi dan praktek akuntansi mungkin juga bisa dikaitkan dengan pandangan Chambers yang mengatakan bahwa akuntansi itu adalah body of practice, sekumpulan praktek ya, yang dikembangkan sebagai respon untuk memenuhi kebutuhan praktis bisnis. Jadi akuntansi bukanlah bidang kajian, bidang ilmu yang betul-betul dikembangkan dengan penalaran logis dengan cara yang sistematik dan terencana. Maksudnya itu tadi, bahwa akuntansi atau teori akuntansi itu tergantung pada kebutuhan praktek, bukan ilmu yang betul-betul berdiri sendiri ya, terpisah dari praktek akuntansi. Nah, Goldberg juga mengatakan pandangan yang senada. Dia mengatakan bahwa tidak ada teori tunggal, tidak ada teori akuntansi tunggal yang dikembangkan dari era Lucas Pacioli sampai dengan awal abad ke-19. Berbagai teori mungkin pernah kita temui ya, diajukan oleh berbagai pihak, namun ya tidak satu pun teori yang ada itu ya dikembangkan dengan cara-cara yang sistematik. Semuanya dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktek. Nah, oleh karena itu, untuk mengevaluasi apakah teori akuntansi betul-betul ada, ya kita harus lihat apa sebenarnya karakteristik teori akuntansi yang baik. Kriteria teori yang baik ya dari sisi bahasa mungkin bisa dikaitkan dengan 3 elemen, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, oleh karena itu menurut McDonald, ini McDonald beneran di akuntansi ya, bukan McDonald di fast food itu. Dia mengatakan bahwa teori itu memiliki 3 elemen. Yang pertama, bahwa teori itu harus mampu mencerminkan, mewakili simbol-simbol tertentu yang ada di dunia nyata. Jadi teori itu harus menunjukkan adanya hubungan antara simbol dengan simbol, hubungan antara kata dengan kata, atau mungkin angka dengan angka, dan lain-lain. Atau dalam tata bahasa, teori yang baik itu ya paling tidak memiliki struktur tata bahasa yang baik, yang mencerminkan adanya hubungan simbol dengan simbol. Oke, misalnya ya di bahasa itu kita mengenal subjek, predikat, objek. Nah, apakah di akuntansi juga ada simbol-simbol tersebut? Oh, sudah tentu ada. Misalnya kita mengenal A sama dengan L plus E, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, itulah tata bahasanya akuntansi itu, A sama dengan L plus E. Itu yang pertama ya. Jadi teori harus memiliki simbol-simbol tertentu ya, dan simbol-simbol tersebut memiliki makna. Nah, makna inilah yang kemudian dibahas di bagian kedua ini, yaitu semantik. Jadi
semantik itu mencerminkan apa makna ya yang diyakini ada pada simbol tersebut sesuai dengan konteks teori yang dikembangkan. Nah, misalnya di akuntansi, ketika bicara tertentu, berbicara simbol tertentu, ya kita bicara apa makna simbol tersebut. Oke, misalnya ya kita mengenal ada debit, kredit, ada aset itu apa, kemudian liabilitas itu apa, itu kan memiliki makna tertentu itu. Dan makna tersebut dikembangkan dari sudut pandang akuntansi. Itu yang dimaksud dengan semantik ya. Nah, kemudian yang ketiga, teori yang baik itu tidak bisa lepas dari fenomena nyata. Artinya apa? Simbol atau sintaktik tadi, simbol yang ada pada bidang ilmu tertentu dan makna yang melekat pada bidang ilmu tersebut itu dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan pragmatis ya. Bagaimana respon pihak lain ketika melihat atau memahami simbol tersebut. Oke, misalnya laba. Laba itu adalah secara sintaktik itu adalah selisih antara pendapatan dengan beban. Secara semantik maknanya laba itu adalah ukuran yang mencerminkan kemakmuran pemegang saham. Nah, semakin tinggi laba artinya semakin makmur pemegang saham. Konsekuensinya apa? Dari sisi pragmatis, ketika laba meningkat, maka harga saham dari perusahaan tersebut juga akan meningkat. Karena apa ya? Karena direspon positif oleh investor. Nah, itu aspek pragmatis dalam struktur teori. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana akuntansi itu memenuhi 3 kriteria tersebut. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa akuntansi itu bisa dikatakan memiliki teori ya karena dari sisi tata bahasa memiliki aspek simbol, sintaktik, memiliki makna atau semantik dan memiliki aspek perilaku ya. Simbol tersebut bisa berubah debit, kredit, A sama dengan L plus E, jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kemudian ada aturan-aturan menerjemahkan, memaknai. Nah, itu kan tadi yang semantik ya. Misalnya laba adalah kenaikan apa-apa dan sebagainya. Selisih antara pendapatan dan beban yang mencerminkan apa-apa dan lain-lain. Jadi ada aturannya. Dan yang ketiga, rule of manipulation itu intinya adalah bagaimana simbol tersebut itu dapat mempengaruhi perilaku pihak lain. Tadi saya singgung ya, misalnya laba itu mencerminkan simbol kemakmuran pemegang saham. Nah, ketika laba meningkat, maka harga saham bisa meningkat. Karena apa? Ya perilaku investor itu akan merespon positif dengan cara membeli saham tersebut sehingga harganya meningkat. Nah, inilah aspek bahasa, bagaimana simbol dan maknanya itu bisa mempengaruhi perilaku. Jadi sekali lagi tolong diingat, dari sisi bahasa teori itu tidak bisa lepas dari 3 unsur. Yang pertama adalah unsur sintaktik, yang kedua semantik, dan yang ketiga adalah pragmatik. Oke, selanjutnya karakteristik teori yang baik itu dapat dikaitkan dengan pandangan Matthew dan Pereira. Jadi menurut kedua penulis ini, teori yang baik adalah teori yang memiliki body of knowledge yang jelas. Artinya apa? Bangunan ilmu, statement-statement yang ada, prinsip yang ada itu jelas. Jadi ketika didapatkan jelas. Misalnya kita punya teori biologi ya, biologi jelas mempelajari ilmu tentang makhluk hidup, psikologi juga jelas dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah akuntansi memiliki body of knowledge yang jelas. Rumpun ilmu akuntansi itu apa itu? Coba bayangkan. Apakah ini rumpun ilmu ekonomi, bisnis, psikologi, matematika atau yang lain? Nah, kalau kita lihat akuntansi itu campuran dari berbagai sumber ilmu ya. Jadi kadang kita bingung masuk ilmu apa itu. Ilmu psikologi masuk, ilmu matematika masuk karena awalnya dari matematika ya. Antropologi juga bisa masuk ya, di ekonomi juga masuk, bisnis masuk. Nah, sekali lagi ini kadang kalau dilihat dari sisi body of knowledge kita tuh bingung gitu. Akuntansi itu rumpun ilmu di mana itu ya. Oke, kemudian yang kedua, syarat teori yang baik adalah memiliki prinsip-prinsip yang konsisten secara internal. Jadi konsepnya, prinsipnya itu tidak saling bertentangan. Nah, bagaimana dengan akuntansi? Ya, coba lihat ya. Ketika kita bicara relevan itu kadang bertentangan dengan reliabilitas. Reliabilitas menghendaki kebenaran bukti, fakta, sementara relevan itu bicara relevansinya ya. Misalnya
penggunaan cost itu secara prinsip reliable, tapi secara relevan itu nggak lagi relevan itu. Nah, itu yang dimaksud tidak secara internal tidak konsisten. Yang ketiga, teori yang baik adalah teori yang mampu menjelaskan dan atau memprediksi fenomena. Ini juga kadang sulit ya. Memang betul bahwa secara statistik beberapa hal berkaitan dengan akuntansi itu bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku akuntan dan lain-lain. Tapi untuk memprediksi secara akurat itu secara sulit. Kenapa? R-square-nya itu tingkat prediksinya rendah ya. Kemudian yang keempat, teori yang baik adalah teori yang mampu memberikan konsep-konsep yang ideal. Kalau ini oke lah ya, ada beberapa konsep yang secara teoritis ideal yang bisa dipraktikkan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, teori yang baik harus bisa dipakai sebagai referensi untuk praktek, bisa dipakai sebagai acuan untuk praktek. Ini juga sebenarnya nggak masalah ini. Dan yang terakhir, teori yang baik adalah teori yang mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atas isu-isu yang ada di praktek akuntansi. Nah, inilah 6 komponen yang bisa digunakan sebagai indikasi untuk melihat apa itu karakteristik teori yang baik versi Matthew dan Pereira. Pertanyaan yang sering muncul ketika kita bicara teori akuntansi adalah, mengapa sih kita perlu teori? Toh sejak zaman bahula, zamannya Lukas Pacioli, akuntansi itu bisa dipraktekkan tanpa teori ini. Oke, secara konseptual kalau kita bicara teori akuntansi, ini kita bisa melihat ada beberapa tujuan ya mengapa kita memerlukan teori akuntansi. Yang pertama, teori akuntansi bisa digunakan untuk mengevaluasi praktek akuntansi. Apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan standar dan sebagainya. Yang kedua, teori akuntansi bisa juga digunakan sebagai panduan, sebagai pedoman untuk mengembangkan praktek atau standar akuntansi yang baru jika ya ada praktek baru yang belum ada standarnya. Nah, panduannya yang menggunakan teori akuntansi, apakah praktek, apakah standar tersebut itu bertentangan atau tidak dengan standar dengan teori akuntansi ya, dengan logika teori akuntansi. Kemudian yang ketiga, teori akuntansi juga diperlukan untuk memberikan dasar dalam prediksi dan juga penjelasan terhadap perilaku akuntansi dan peristiwa-peristiwa lain. Artinya apa? Apakah angka-angka akuntansi itu dapat dipakai untuk memprediksi perilaku pihak lain, perilaku investor, perilaku kreditor, atau bisa juga digunakan untuk mengevaluasi ya, memberikan dasar logika berpikir apakah perilaku akuntan, perilaku manajemen itu juga bisa mempengaruhi angka-angka yang ada di laporan keuangan. Nah, itulah tujuan mengapa kita perlu teori akuntansi. Jadi, teori akuntansi diperlukan untuk tujuan praktis ya, untuk mengevaluasi praktek, mengembangkan praktek, sekaligus juga untuk membantu ya, membangun penelitian di bidang akuntansi untuk memprediksi, untuk menjelaskan perilaku akuntansi dan peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan akuntansi yang dilakukan dalam tatanan empiris melalui penelitian ilmiah. Oke, karena banyak sekali hal yang bisa digunakan untuk merumuskan teori atau pendekatan yang dapat dipakai untuk merumuskan teori, sekarang kita bahas beberapa pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Baik, secara umum ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan teori akuntansi. Yang pertama adalah perumusan teori akuntansi berbasis penalaran logis. Ini ada beberapa pendekatan ya, deduktif, induktif, ethical, sociological, ekonomi dan juga eklektik. Kemudian perumusan berbasis sistem bahasa, ada sintaktik, semantik dan pragmatik. Dan yang terakhir adalah perumusan berbasis tujuan, yaitu ada teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Baik, jika kita menggunakan pola deduktif, pendekatan deduktif, kita menggunakan tahapan sebagai berikut ya. Kalau deduktif kan dari umum ke khusus ya, dari umum ke khusus. Oleh karena itu dalam perumusan teori akuntansi, yang pertama dilakukan adalah merumuskan pernyataan atau proposisi yang bersifat umum. Ya, setelah itu merumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang lebih spesifik. Dan akhirnya diikuti perumusan teknik akuntansi yang paling spesifik ya, dari yang sifatnya umum, kemudian spesifik dan lebih spesifik.
Nah, dalam pelaksanaannya kalau kita merujuk pada kerangka konseptual yang nanti kita bahas di pertemuan keempat, kita bisa mengikuti pendekatan deduktif ini dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menentukan tujuan pelaporan keuangan. Jadi tentukan dulu tujuannya. Itu kan paling umum itu. Kenapa? Karena tujuan itu akan mempengaruhi tahapan yang lain. Jadi tentukan dulu tujuan penelitian pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, kemudian memilih postulat akuntansi. Postulat itu asumsi dasar, pernyataan yang kebenarannya bisa diterima karena kelogisannya, kemudian membangun prinsip-prinsip akuntansi, dan yang terakhir adalah mengembangkan teknik akuntansi. Ya. Jadi ini tahapan yang dipakai di deduktif dari umum ke khusus. Misalnya tujuan pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan. Postulatnya apa? Ada postulat going concern, postulat periodicity, postulat economic entity, dan lain-lain. Kemudian berikutnya membangun prinsip-prinsip akuntansi, ya, ada prinsip pengakuan pendapatan, ada prinsip matching, dan sebagainya. Dan kemudian di teknik akuntansi, ya, ada misalnya metode depresiasi, metode penilaian persediaan, metode perhitungan laba rugi, dan sebagainya. Ini adalah pendekatan deduktif yang dilakukan dalam perumusan teori akuntansi. Yang kedua adalah pendekatan induktif. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan induktif itu ada 4 tahapan, ya. Kalau induktif kan dari khusus ke umum. Nah, apa langkahnya? Yang pertama adalah kita mengamati, kemudian mencatat semua hasil observasi. Ya, misalnya perusahaan A itu menggunakan metode depresiasi garis lurus. Perusahaan B menggunakan metode depresiasi garis lurus. Perusahaan C menggunakan metode depresiasi garis lurus. Itu kan observasi itu, ya. Nah, setelah itu dianalisis dan diklasifikasikan, ya. Dari observasi tersebut mana praktek-praktek yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Nah, persamaan perbedaan tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan tertentu, ya, sehingga kesimpulannya tersebut bisa digeneralisir. Nah, dari hasil generalisasi tadi kemudian diuji lagi apakah betul bahwa generasi yang kita lakukan itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya, tadi misalnya, ya, perusahaan A itu mencatat depresiasi menggunakan garis lurus, perusahaan B mencatat depresiasi menggunakan garis lurus, perusahaan C juga garis lurus, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa semua perusahaan di industri ini mencatat depresiasi dengan menggunakan garis lurus. Baru nanti cek lagi mengapa mereka menggunakan pencatatan berbasis garis lurus. Jadi tahapannya seperti itu. Observasi secara spesifik, secara unik, kemudian dilihat persamaan dan perbedaannya, baru merumuskan temuan yang bersifat generalisasi, dan kita melakukan pengujian terhadap hasil generalisasi. Oke, selanjutnya dari sisi penerapan logis kita juga memiliki pendekatan etika. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan etika, basisnya itu keadilan, ya, kewajaran, keadilan, kesamaan, dan kebenaran. Artinya apa? Bahwa konsep kejujuran ini adalah konsep yang menjadi acuan utama dalam menghasilkan laporan keuangan. Sehingga prinsip-prinsip atau apapun itu yang dipakai dalam menghasilkan laporan keuangan harus betul-betul mengarah pada keadilan, ya, kebenaran, kejujuran, dan sebagainya. Nah, dalam praktek akuntansi kan kita sering mengenal istilah fairness presentation, menyajikan secara wajar apa yang seharusnya digambarkan. Misalnya piutang itu logikanya sewajarnya ada bagian yang tidak tertagih. Nah, karena bagian yang tidak tertagih, maka sudah seharusnya, ya, berdasarkan pada prinsip keadilan, prinsip kebenaran, kita membentuk cadangan kerugian piutang untuk menunjukkan bagian dari piutang itu seberapa yang kira-kira tidak tertagih. Karena kenyataannya ada yang tidak tertagih, maka kita harus membuat cadangan tidak tertagih. Nah, fairness presentation ini sekali lagi biasanya mencerminkan kesesuaian dengan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, menyesuaikan dengan konsep disclosure, konsistensi, dan juga comparability. Ini adalah pendekatan berbasis etika.
Selanjutnya kita memiliki pendekatan berbasis sosiologi. Nah, kalau sosiologi ini fokusnya pada pengaruh teknik akuntansi atau angka akuntansi, pilihan akuntansi terhadap aspek sosial ya. Ya, bagaimana prinsip akuntansi, bagaimana teknik akuntansi yang dipraktekkan, yang dipilih itu betul-betul mempengaruhi kelompok yang ada di masyarakat. Karena mengapa ini penting ya? Karena intinya bahwa data akuntansi itu apapun bentuknya harus bermanfaat dalam membuat keputusan-keputusan yang ikut mensejahterakan sosial, mensejahterakan masyarakat secara umum. Nah, penerapannya apa ya? Mungkin penerapannya itu dikaitkan dengan praktek corporate social responsibility. Nah, itu kan bagian dari praktek akuntansi yang dipakai untuk memenuhi kewajiban sosial ya perusahaan, kewajiban moral perusahaan terhadap lingkungannya, sehingga mereka menerapkan CSR. Jadi kuncinya itu ya, bagaimana angka-angka akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, pilihan-pilihan akuntansi itu mempengaruhi kesejahteraan sosial. Selanjutnya kita punya pendekatan lain, yaitu pendekatan perumusan teori akuntansi berbasis ekonomi. Kalau ini sudah sering ya. Nah, cuma intinya adalah bagaimana teknik akuntansi itu bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku ya, indikator-indikator ekonomi makro, inflasi, kemudian GDP dan sebagainya. Sehingga pemilihan teknik akuntansi yang berbeda itu kita lakukan untuk menentukan apakah pilihan tersebut itu memberikan dampak yang baik bagi ekonomi nasional. Ya, jangan sampai keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil itu merugikan ekonomi nasional. Nah, mengapa demikian? Ya karena akuntansi, kebijakan akuntansi dan lain-lain termasuk tekniknya itu harus mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Kalau kita bicara laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan sebagainya, itu kan mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya dari suatu entitas. Nah, itu kalau dikumpulkan kan membentuk ekonomi nasional itu, berbagai entitas, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dan lain-lain. Nah, oleh karena itu berdasarkan pada pendekatan ekonomi, ketika kita merumuskan teori akuntansi, merumuskan teknik akuntansi, merumuskan kebijakan akuntansi, harus melihat ya apa dampaknya kebijakan tersebut terhadap ekonomi secara keseluruhan. Apakah negatif atau positif? Kalau negatif berarti apa? Pilihan yang kita lakukan itu melanggar pendekatan ekonomi. Karena fokus pendekatan ekonomi adalah pada ekonomi secara nasional, konsekuensi secara nasional. Selanjutnya kita memiliki pendekatan eklektik. Eklektik itu penggabungan ya, kombinasi dari berbagai pendekatan. Intinya untuk merumuskan teori akuntansi, kita tidak sekedar menggunakan satu pendekatan, tapi bisa menggunakan berbagai pendekatan. Nah, karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda, ya sudah barang tentu dalam prakteknya tidak mudah untuk menerapkan pendekatan eklektik. Oleh karena itu, kalau kita lihat perkembangan teori akuntansi itu cenderung ada ya, dikembangkan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Tidak ada yang secara komprehensif bisa mencakup semuanya itu. Baik, yang tadi kita bahas adalah pendekatan berbasis logika penalaran atau logical reasoning. Sekarang kita bahas bagaimana merumuskan teori akuntansi dari pendekatan bahasa. Nah, sekali lagi kalau kita lihat bahasa, kita bicara sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, dari sisi pendekatan sintaktik, perumusan teori akuntansi itu harus didasarkan pada konsistensi logis, hubungan antara simbol dengan simbol. Jadi bagaimana simbol dengan simbol itu berhubungan satu dengan yang lain, sehingga kesimpulan yang ada itu bisa kita kaitkan dengan alur logika yang dibangun. Oleh karena itu di sintaktik itu kita nanti akan melibatkan beberapa statement dan melibatkan beberapa kesimpulan, melibatkan kesimpulan tertentu atas statement yang ada. Jadi intinya jika sesuatu itu adalah ini, kemudian yang lain adalah ini, maka sesuatu itu adalah kayak gitu ya. Nah, kita bahas contohnya. Oke, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan sintaktik untuk merumuskan sesuatu. Oke, kuncinya tadi adalah konsistensi logis ya.
konsistensi logis hubungan antar pernyataan. Misalnya pernyataan pertama mengatakan bahwa jika elektron itu memiliki elemen magnetit. Yang kedua, dan partikel X tidak memiliki elemen magnetik. Maka kesimpulannya adalah bahwa partikel X itu adalah bukan elektron. Ini kira-kira benar nggak? Ya, secara sintaktik benar. Karena apa? Kita melihat konsistensi logika hubungan antara statement 1, statement 2, dan kesimpulannya. Ya, secara logis, ya kesimpulannya benar. Kenapa? Alur logikanya benar, itu valid. Jadi kita tidak melihat makna individual, kita nggak perlu tahu apa itu elektron, apa itu magnetik, apa itu partikel X, nggak penting diketahui. Yang penting adalah bagaimana simbol satu dengan simbol yang lain itu saling terkait sehingga membentuk kesimpulan tertentu. Jadi sekali lagi yang kita lihat di sintaktik adalah logika hubungan, konsistensi hubungan antara satu pernyataan dengan pernyataan lain, bukan pada makna individual. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu bunyinya seperti ini. Pernyataan pertama adalah semua akun yang berhubungan dengan aset memiliki saldo debit. Pernyataan kedua, akumulasi depresiasi memiliki hubungan dengan aset. Kesimpulannya, akumulasi depresiasi memiliki saldo debit. Nah, pertanyaannya, apakah kesimpulannya valid? Ya, kesimpulannya jelas tidak valid. Karena apa? Ya, karena kalau kita lihat dari maknanya, ya mana individu, jelas tidak valid. Karena apa? Akumulasi depresiasi itu ada di kredit, bukan di debit. Nah, intinya apa? Tapi dari sisi sintaktik, alur logikanya benar. Jadi kesimpulannya salah, tapi alur logikanya itu benar, konsisten. Karena apa? Dari pernyataan pertama, pernyataan kedua sampai kesimpulannya itu secara logis itu konsisten. Cuma faktanya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena apa? Karena akumulasi depresiasi bersaldo kredit bukan debit. Tapi sekali lagi dari sintaktik, alur logikanya benar. Karena apa? Pola logika yang dibangun itu konsisten. Nah, sekali lagi tolong diingat, dari sisi sintaktik yang kita lihat adalah konsistensi logis, ya. Itu bicara silogisme, konsistensi logis hubungan antara pernyataan dengan pernyataan yang lain. Kita tidak melihat makna individual, tapi melihat hubungan logis antar pernyataan. Hati-hati ya berkaitan dengan sintaktik ini. Fokus kita pada logika hubungan antar pernyataan, bukan pada makna individual. Nah, sebaliknya kalau kita melihat yang kedua, ini harusnya bukan A ya, B harusnya. Yang kedua itu semantik, itu bicara interpretasi. Nah, berdasarkan pada makna semantik, kebenaran suatu pernyataan itu yang kita ada adalah kebenaran individual. Jadi apakah makna yang melekat pada individu, pada simbol tersebut itu benar, ya, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita mendefinisikan simbol tersebut. Misalnya apa? Apa itu aset? Apa itu liabilitas? Jadi itu. Kita di semantik ini fokusnya pada makna individual dari objek, dari simbol yang ada di akuntansi. Ini beda dengan sintaktik. Kalau sintaktik itu bukan pada makna individual. Kalau sintaktik ada pada hubungan simbol dengan simbol, pada logika hubungan, konsistensi hubungan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke, kita bisa melihat contoh ini ya. Pernyataan 1, semua aset dan akun kontranya, akun kontra itu akun tandingannya ya, memiliki saldo debit. Statement kedua, retur penjualan bukanlah aset. Kesimpulannya, retur penjualan memiliki saldo debit. Nah, pertanyaannya, apakah kesimpulan ini valid atau benar? Nah, coba kita analisis ya. Statement pertama itu adalah statement yang salah. Mengapa demikian? Karena rekening kontra aset itu ya, yaitu misalnya ada aset tetap. Aset tetap jelas memiliki saldo debit, tapi rekening kontranya kan akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi kan memiliki saldo kredit tuh, bukan debit. Artinya apa? Statement nomor 1 itu salah.
Nah, kemudian alur logika dari statement ke kesimpulan juga tidak valid. Nah, oleh itu kesimpulannya ya tidak valid. Nah, ini yang tapi kesimpulannya valid, maaf. Jadi kesimpulannya valid. Kenapa valid? Ya karena retur penjualan itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya itu. Nah, ini yang bisa kita pelajari apa? Bahwa semantik itu fokusnya pada makna individual ya, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kita tidak mengikuti alur logika yang ada di sintaktik. Sepanjang maknanya benar, maka secara semantik benar. Itu kuncinya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pragmatik teori. Ini fokusnya pada perilaku ya. Intinya simple. Bagaimana simbol akuntansi itu ya mempengaruhi perilaku pemakai laporan keuangan. Oke, misalnya bagaimana laba bersih itu mempengaruhi perilaku investor. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi ya pengaruh akuntansi dari sisi ekonomi, sisi psikologi, dan juga sisi mungkin sisi yang lain. Jadi fokus pragmatik itu adalah bagaimana simbol dan maknanya itu bisa mempengaruhi perilaku pihak lain. Baik, selanjutnya perumusan teori bisa diklasifikasikan sesuai dengan tujuannya, yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah tujuan teori akuntansi normatif, dan yang kedua teori akuntansi positif. Kalau kita merujuk pada teori akuntansi normatif, kita bisa melihat bahwa teori ini mengalami perkembangan atau masa keemasan pada sekitar tahun 1950-an dan 60-an ya. Apa fokus teori ini? Fokus teori normatif adalah pada apa yang seharusnya dipraktekkan. Jadi normatif itu memberikan resep, memberikan pedoman, sesuatu yang baik yang seharusnya dipraktekkan, memberikan rekomendasi ya, bagaimana prosedur akuntansi, bagaimana teknik akuntansi itu seharusnya diterapkan untuk menghasilkan laba yang sebenarnya ya, untuk mengukur aset yang sebenarnya, laba yang sebenarnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga harapannya apa? Kalau itu dilakukan dengan baik, maka dapat meningkatkan kemanfaatan dalam pengambilan keputusan, karena semuanya didasarkan pada pedoman yang baik. What should be, apa yang seharusnya. Nah, ini teori ini didasarkan pada logika analitik, berisi pernyataan-pernyataan, proposisi-proposisi yang logis yang digunakan sebagai acuan dalam membangun prosedur, membangun kebijakan, standar, dan sebagainya. Jadi tidak ada pembuktian secara empirik, hanya logika yang dibangun tentang sesuatu yang baik itu seperti apa itu. Nah, contohnya hasil dari normatif itu ya bisa kita lihat dari kerangka konseptual, standar akuntansi, dan sejenisnya. Yang kedua, berdasarkan tujuan kita memiliki teori akuntansi positif. Nah, teori ini berkembang mulai tahun 1970-an ya, yang berbeda dengan normatif. Kalau normatif itu bicara apa yang seharusnya, bicara resep, bicara kebijakan, sesuatu yang baik yang seharusnya dipraktekkan. Nah, positif ini dikembangkan didasarkan pada pengalaman atau fakta real di dunia nyata, sehingga fokusnya pada upaya menjelaskan apa yang terjadi dengan praktek akuntansi dan memprediksi apa yang terjadi jika misalnya ya angka akuntansi itu berubah dan lain-lain. Jadi teori akuntansi positif menjelaskan alasan-alasan mengapa praktek yang selama ini ada itu berjalan seperti itu. Jadi fokusnya pada what is, bukan what should be. Kalau normatif kan what should be, apa yang seharusnya, tapi ini apa yang fakta yang ada di lapangan seperti apa itu. Oleh karena itu, teori ini berusaha untuk memprediksi peran informasi akuntansi dalam mengambil keputusan yang ada di organisasi. Ya. Bagaimana angka laba itu mempengaruhi keputusan, bagaimana jumlah beban, jumlah aset, dan sebagainya itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan tertentu. Tujuan dari teori akuntansi positif adalah memberikan seperangkat prinsip ya, hubungan-hubungan yang diharapkan menjelaskan praktek yang selama ini ada dan memprediksi ya praktek yang belum terobservasi. Oke, misalnya ya apa yang terjadi
ketika bonus itu dihitung dari laba. Apakah manajemen akan berperilaku ngotak-ngatik laba untuk mendapatkan bonus atau yang lain. Jadi tujuannya itu untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktek akuntansi. Nah, teori ini selama ini didasarkan pada teori agensi yang mengasumsikan bahwa individual itu bersifat rasional, berusaha untuk memaksimumkan utility mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi untuk memaksimumkan utility mereka, dan mereka, ya, individu itu seharusnya mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, tapi karena prakteknya di organisasi itu ada berbagai individu, misalnya dalam konteks keagenan ada agent yang diwakili manajer dan prinsipal seperti investor, kreditor, dan juga government, dan masing-masing punya kepentingan, maka disitulah muncul konflik antara agent dan prinsipal. Nah, dari konflik yang ada tadi itu, konflik antara prinsipal dan agent, di positive accounting theory kita mengenal 3 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis rencana bonus, kedua debt covenant hypothesis, dan 3 political cost hypothesis. Nah, kalau kita mengacu pada bonus plan hypothesis, itu intinya simpel, ya. Ketika bonus manajer atau manajemen itu dihitung dari laba, maka ada kecenderungan manajer menyukai metode akuntansi yang menaikkan laba. Mengapa demikian? Ya karena kalau labanya naik, bonusnya akan naik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, debt covenant hypothesis. Ini statementnya seperti ini, ya. Ketika perusahaan itu memiliki debt equity ratio yang tinggi, debt equity ratio tinggi kan berarti utangnya banyak itu. Maka manajer itu cenderung menyukai metode akuntansi yang menaikkan laba. Mengapa menaikkan laba? Ya biar memberikan kesan positif bahwa meskipun hutangnya banyak, dia masih mampu menaikkan laba, sehingga harapannya nanti bisa ngutang lagi seperti itu. Itu debt covenant hypothesis. Oke, kemudian yang ketiga adalah political cost hypothesis. Ini adalah perusahaan yang besar itu selalu dimonitor oleh pemerintah karena berkaitan dengan pajak. Nah, ketika dimonitor seperti ini, maka manajer itu bisa jadi menyukai metode akuntansi yang menurunkan laba, sehingga nanti dikelola sehingga labanya itu cenderung smooth. Ya, ketika labanya smooth berarti pajaknya kan juga smooth juga, itu artinya tidak berfluktuasi, tetap bayar pajak, sehingga apa? Ya, sehingga monitoring yang dilakukan oleh pemerintah itu terjaga dengan baik, tidak menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Nah, ini tiga hipotesis yang ada di positive accounting teori. Baik, selanjutnya bagaimana membedakan normatif dengan positif, ya. Nah, perbedaannya sederhana. Tadi saya sampaikan bahwa normatif itu fokus pada memberikan resep, memberikan pedoman apa yang seharusnya dipraktekkan. Sementara positif itu bersikap deskriptif, eksplanatory, dan prediktif, ya. Berusaha untuk mendeskripsikan, berusaha menjelaskan, berusaha memprediksi apa yang dipraktekkan di dunia nyata. What is, ya, bukan what should be. Kalau what should be itu normatif. Sementara positif what is, apa yang dipraktekkan. Kita coba jelaskan dengan menggunakan berbagai teori sehingga bisa menjelaskan alasan mengapa pilihan-pilihan metode akuntansi kok seperti ini, seperti itu, dan lain-lain. Nah, kalau dikaitkan dengan hubungan keagenan, ya, bonus plan hipotesis itu mencerminkan konflik antara manajer dan investor. Kenapa demikian? Ya karena fokusnya kan pada laba. Nah, laba yang tinggi yang dikelola itu bisa dimanipulasi oleh manajer sehingga dia bisa merugikan investor. Selanjutnya yang kedua, debt covenant hypothesis ini adalah hipotesis yang mencerminkan hubungan keagenan dan konflik antara manajer dengan kreditor. Mengapa kreditor? Ya karena tadi fokusnya pada debt equity ratio. Ketika debtnya tinggi berarti kan utangnya tinggi, hutang berkaitan dengan kreditor, dan itu menyebabkan konflik dengan kreditor. Nah, sementara political cost hypothesis itu adalah hubungan keagenan yang mencerminkan konflik antara manajer dengan pemerintah. Di satu sisi perusahaan berusaha untuk menurunkan laba, di sisi yang lain pemerintah berusaha untuk menaikkan perolehan laba. Nah, inilah tiga konflik yang muncul antara
agent dengan prinsipal ya, baik investor, kreditor maupun pemerintah. Baik, dari gambaran tadi ya, kalau ditanya apa itu wujud teori akuntansi, ya simpel itu. Wujud teori akuntansi itu selama ini ada, apapun perumusannya ya wujud realnya yaitu kerangka konseptual. Itu kan bentuk atau hasil dari perumusan teori akuntansi. Kemudian standar akuntansi itu juga wujud dari perumusan teori akuntansi yang diwujudkan dalam bentuk pedoman ya. Berbagai konsep yang ada, konsep going concern, konsep business entity dan lain-lain ya. Model penilaian, ada cost historis, ada fair value, itu juga wujud atau bentuk real dari perumusan teori akuntansi. Dan juga kalau dalam konteks penelitian ya berbagai hipotesis dan lain-lain dan teori yang diadopsi dalam pengembangan hipotesis di suatu penelitian. Oke, terakhir apa yang kita bisa ringkas dari pertemuan hari ini ya, sekali lagi simpel ya, bahwa akuntansi itu bisa memiliki berbagai makna, berbagai image tergantung pada prinsip yang digunakan, dan praktek akuntansi itu memiliki hubungan khusus dengan teori akuntansi. Ketika tidak ada praktek, maka tidak muncul teori akuntansi. Nah, apa itu teori akuntansi? Teori akuntansi tidak lebih dari seperangkat prinsip yang bersifat luas yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam mengevaluasi praktek, dan yang kedua memberikan pedoman dalam pengembangan praktek atau prosedur akuntansi yang baru. Sekali lagi, teori akuntansi tidak bisa lepas dari praktek akuntansi. Tanpa praktek akuntansi tidak pernah muncul teori akuntansi. Dan dalam perumusannya kita memiliki beberapa dasar perumusan seperti perumusan berbasis penalaran logis kayak deduktif, induktif, sosiologi dan lain-lain. Ada penalaran berbasis sistem bahasa yang menggunakan pendekatan sintaktik, semantik, dan pragmatik, dan perumusan teori akuntansi berbasis tujuan, yaitu ada teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Kemudian poin penting lain yang perlu kita pelajari adalah bahwa tujuan perlunya merumuskan teori akuntansi adalah tadi ya, untuk mengevaluasi praktek akuntansi, untuk memberikan pedoman dalam pengembangan praktek akuntansi atau standar akuntansi yang baru, dan yang kedua sebagai dasar dalam prediksi dan menjelaskan perilaku atau peristiwa akuntansi. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa tidak ada teori tunggal yang bersifat komprehensif yang ada sampai dengan saat ini. Yang selama ini ada adalah berbagai teori yang dikembangkan dari sudut pandang masing-masing. Tidak ada yang betul-betul mengatasi semua masalah akuntansi. Mengapa demikian? Karena akuntansi bukan pegadaian. Kalau pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, oleh karena itu teori akuntansi ya bisa terus berkembang. Ada yang dimulai dari normatif tahun 50-an, 60-an, kemudian 70-an berkembang positif dan lain-lain, sehingga teori akuntansi itu adalah teori yang berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan praktek akuntansi. Saya kira itu beberapa poin penting yang perlu kita pahami di materi pertemuan kedua hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai ketemu. Jangan lupa setelah ini ada kuis yang harus diselesaikan untuk menilai apakah saudara itu ngantuk sedikit, ngantuk beneran, atau ngantuk banget ya waktu membahas materi ini. Jadi silakan dikerjakan kuisnya sebaik mungkin karena itu bagian dari penilaian di mata kuliah ini. Oke guys, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.